Semoga kita semua dikumpulkan di surganya bersama-sama. Amin. Bersyukur kepada Allah di bulan yang suci ini bulan apa nih? Ya, bulan Juni atau bulan Zulhijjah. Di mana dikatakan dalam sebuah hadis bahwa pada awal bulan Zulhijjah tanggal 1 sampai tanggal 9 perbanyaklah berpuasa dan juga ibadah. Jadi kita hari ini selama bulan Zulhijjah ini kita perbanyak rasa syukur kita karena hari ini kita masih banyak diberikan nikmat-nikmat, salah satunya nikmat sehat, kita bisa bertemu di sini sehingga kita doakan di bulan Zulhijjah ini Allah mampukan suatu saat kita ketemu. Amin. Ini adalah sebuah cita-cita bagi kita semua mendatangi baik Allah, insya Allah, amin. Semoga Allah kita dikumpulkan di SDG kita yang harus bersama. Amin. Oke, pada kali ini saya akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif sebagai calon guru penggerak. Sebelum saya mulai, marilah kita buka dengan membaca ta'awudz dan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya mulai untuk presentasi, izinkan Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili untuk membuka acara ini dan memberikan salam kepada Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakilkan bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita sekalian, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari siang ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang kita cintai dalam rangka diseminasi budaya positif yang dilakukan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Aulia. Semoga acara kegiatan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua, terutama untuk pengambilan dan perkembangan SDM karena saja. Salam salam semoga sampaikan kepada kedua hasil kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia, ini kami atas nama mewakili daripada kepala sekolah SDN karena saja mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novia Mawati yang telah melaksanakan program daripadanya di program. Semoga dengan apa yang beliau Ibu laksanakan akan membawa manfaat khususnya untuk diri daripada Nabi sendiri dan untuk kemajuan dan perkembangan SDM dan juga membawa manfaat untuk rekan-rekan yang ada di SDM ini. Semoga kegiatan ini diberikan perancangan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai wakil kepala sekolah mendukung dan memberi support pada calon guru penggerak yang ada di SDN yang bisa berdampak. Semoga dimudahkan akan membawa dampak positif sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini. Mungkin hanya itu sepatutnya kami atas nama wakil kepala sekolah. Terima kasih atas kehadiran peran serta daripada Bapak Ibu Guru untuk sama-sama juga mendukung semua kegiatan yang ada di SDN.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zainal yang sudah mewakili kepada teman Bapak Ibu seperjuangan dan senior saya. Izinkan saya berbagi sedikit ilmu yang saya peroleh dari program pendidikan guru. Pada hari ini saya ingin mendiseminasikan mengenai budaya pos. Sebelum saya mendiseminasikan tentang budaya positif, tujuan dari diseminasi pada hari ini adalah saya ingin berbagi pemahaman dari penerapan konsep-konsep dalam modul budaya positif, dan juga nanti ada beberapa flashback belakang di modul 1. Dalam modul 1 yang sudah saya jalani sampai saat ini, yang pertama itu ketika minggu pertama pembelajaran di modul 1, saya diperkenalkan tentang berbagai macam filosofi pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara. Kita tahu sendiri bagaimana Ki Hajar Dewantara ini merupakan orang yang dijadikan rekomendasi sebagai pemimpin dari dunia pendidikan yang menjadi menteri pertama setelah di modul 1 belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian di modul 1.2 dikuatkan dengan pembelajaran mengenai nilai-nilai dan peran dari seorang guru. Setelah itu di modul 1.3 ini jangkanya kalau tidak salah 1 atau 2 minggu dalam setiap. Jadi misalnya filosofi Hajar Dewantara belajarnya itu 2 minggu. Kemudian pembelajaran nilai dan 2 minggu belajar. Kemudian visi guru penggerak, bagaimana cara merancang visi dari diri sendiri, visi sekolahan dan visi secara umum. Itu yang dipelajari di modul 1. Kemudian di modul 1.4 itu baru belajar tentang budaya positif. Seperti saya flashback ke belakang terlebih dahulu, di modul 1.1 itu belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya rangkum menjadi 6 pemikiran. Yang pertama, menuntun. Maksudnya menuntun itu kita itu sebagai guru itu hendaknya menuntun segala kodrat yang ada pada anak didik. Nah, untuk apa kita menuntun anak didik? Supaya mereka mendapat keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi ternyata kalau menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu menuntun anak dalam mendidik itu bukan untuk semakin cerdas, semakin pintar, tapi semakin mereka bahagia, selamat. Itu yang pertama. Karena memang sebenarnya tujuan hidup kita apa sih, Bu? Kita enggak juga kan? Tujuan hidup kita bahagia dan selamat. Bahagia di dunia dan di akhirat. Selamat di dunia dan di akhirat. Mungkin selama ini kita harus mendidik anak kita supaya cerdas, pintar, tapi mungkin iya itu semua. Tapi pada intinya adalah 2 tadi. Tujuan hidup kita adalah ingin bahagia dan ingin selamat. Kita
kita yang bahagia, sehari-hari bahagia, banyak duit, kalau pusing gak bahagia enak gak Bu? Gak enak. Suaminya kaya raya, tapi banyak masalahnya gak Bu? Enak. Jadi tujuan dari pendidikan itu menuntut anak-anak kita supaya bahagia dan juga selamat dunia dan akhirat. Sebagai seorang muslim. Kemudian yang kedua, kodrat anak itu merdeka atau sukanya bermain. Bagaimana Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa anak-anak itu memang sedari kecil kodratnya ingin bermain. Kita sering mendengarkan anak-anak di kelas kita lebih banyak bermain daripada belajar karena memang kodratnya anak-anak itu memang bermain. Jadi kalau kita sebagai pendidik di sekolah dasar lebih banyak bermain daripada bermain, apalagi di kelas kalau anaknya banyak bermain jangan kita ini anak banyak main terus memang kodratnya anak-anak itu bermain. Bayangkan Bu, kalau nanti dia sudah dewasa baru kepikiran bermain coklat, bayangkan kalau usia Bu Eda dia ingin main gundu, biarkan karena memang kodrat anak itu nanti masa kecil kurang bahagia. Banyak tuh yang seperti itu, apalagi sekarang di situ banyak banget yang dituntut belajarnya lebih mudah sehingga ketika dewasa nggak mau bekerja, maunya bermain. Banyak banget. Kita sudah dengar ada 20 juta Gen Z pengangguran di Indonesia. Salah satunya itu ya ketika kecil banyak di pressure untuk belajar. Ketika sudah dewasa udah malas mikir, apalagi di kantor banyak masalah bekerja. Nah ketika dewasa baru dia berpikir untuk bermain, gini-gini, jalan-jalan. Jadi biarkan saja memang kodratnya anak-anak itu bermain. Yang ketiga, tersedia pemikiran belajar. Pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, suci hati mendekati anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada Sang. Jadi kita itu kalau mendidik anak itu sebaiknya apa yang ingin anak lakukan itu yang kita arahkan. Gitu maksudnya Bu, jangan kita paksakan. Saya nggak suka Bu menikah, tapi saya suka bernyanyi. Berarti kita harus berpihak pada anak. Jangan malah kita bisa menikah, tapi kita lupa dengan potensinya bernyanyi. Jadi kita harus berpihak pada anak. Jangan negatifnya mulu yang kita pikirkan, tapi bagian yang positif. Selanjutnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara, anak bukan tabulasi. Maksudnya anak itu bukan suatu gelas kosong atau tas kosong, bukan. Anak itu sudah memiliki potensinya masing-masing. Kita sebagai guru hanya ditugaskan mempertajam potensi siswa. Jangan sampai kita menumbuhkan potensi siswa. Tugas kita sebagai guru adalah menajamkan potensi siswa. Bu, itu maksudnya pelajarannya bahasa Indonesia, terus bernyanyi bercerita.
berarti dia punya kecerdasan linguistik. Berarti itu yang harus kita asah. Gitu. Jadi setiap anak sudah punya kelebihan masing-masing. Jangan kita omongin, dia macam di kelas ngomong dulu. Tapi anak itu punya 8 kecerdasan yang berbeda. Menurut Howard Gardner ada 8 kecerdasan yang berbeda. Seperti itu. Jadi bukannya dia cerewet, bukannya dia pintar matematika, bukannya dia cuma bisa joget-joget, tapi setiap anak punya kecerdasannya masing-masing. Atau kalau bahasa kita, Allah sudah menitipkan anak itu punya potensi. Tugas guru hanya mempertajam mana yang potensi anak miliki. Berat nggak? Yang pertama berarti kita harus tahu potensinya anak. Ya kan? Setelah itu baru kita mempertajam. Kemudian menurut filosofi pemikiran KHD, yang kelima itu budi pekerti. Jadi pendidikan itu tujuannya itu untuk memperhalus budi pekerti, watak, karakter. Kalau sekarang hati-hati Bu, degradasi moral. Gen Z, saya kelasnya Gen Z ya. Degradasi moral Gen Z menjadi penyebab salah satunya mereka menjadi pengangguran. Coba, berarti ada yang salah dengan kita ketika mendidik. Berarti kita lupa dengan budi pekerti. Kemudian yang terakhir, filosofi pemikiran KHD adalah petani itu seperti tukang kebun. Guru itu seperti petani atau tukang kebun. Kalau punya menanam kampung, berarti perawatnya seperti perawat kampung. Kalau menanamnya padi, berarti perawatnya seperti menanam padi. Kalau menanam mangga, berarti perawatnya seperti menanam mangga. Kita anggap anak itu ada yang mangga, ada yang padi, ada yang jamu, ada yang nangka, ada yang sayur kangkung, ada yang sayur bayam, gitu maksudnya. Jadi jangan kita mendidik anak-anak itu juga berbeda, karena dia tadi punya potensi sendiri. Kemudian saya flashback di sini modul yang satu dan kedua itu mengenai nilai-nilai dan peran guru. Nilai dan peran guru itu satunya harus mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Kalau saya boleh berpendapat, bukan hanya guru komunitas yang memiliki nilai, tapi kita sebagai guru juga harus memiliki nilai-nilai ini. Kemudian visi guru penggerak. Nah, kemarin waktu acara PI sudah kita diskusikan bagaimana cara membuat visi di sekolah. Dimulai dari membuat daftar pertanyaan, apa saja yang dibutuhkan murid dan guru, kemudian mengambil pelajaran, kemudian menggali mimpi, kemudian menjabarkan rencana atau selanjutnya melakukan eksekusi. Kemarin kita sudah mulai. Oke, apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif merupakan pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun di dalam suatu kelas. Budaya positif sebaiknya dibangun ketika anak-anak berusia dari 0 dasar. Jika dia sudah terbiasa dengan budaya positif,
maka dia akan terbiasa, karakternya akan tumbuh. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya Principle Center Leadership, perubahan paradigma belajar itu perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama, apa yang perlu kita ubah? Kerangka acuan. Nah, ubahlah bagaimana Anda berdunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu. Nah, kalau kita sebagai guru di sekolah dasar, kita bisa membuat kemajuan dengan perubahan yang perlahan dan sedikit demi sedikit. Namun ketika kita sudah mengajar di kelas yang lebih tinggi, kita ubahnya bukan dari segi kebiasaan lagi, tapi dari paradigma atau pemikiran. Kalau anak kecil kita biasakan, maka dia akan menjadi karakter budaya positif. Tapi kalau sudah mulai balik ke dalam Islam, kita harus mulai menggunakan logika thinking. Jangan lagi kebiasaan lagi. Atau kalau dalam psikologi teori pendidikan, kalau masa anak-anak pakai teori behavior, teori kebiasaan. Tapi kalau dia sudah bisa berpikir, kita ajak dia untuk berdiskusi menggunakan pemahaman. Itu salah satu cara pendidikan Rasulullah juga begitu. Misalnya, ketika anak kecil kita biasakan naik positif. Tapi ketika dia sudah mulai balik dewasa, kita biasakan dia berdiskusi supaya dia berpikir dan paham. Itu maksudnya. Misalnya kayak kelas 1 sampai kelas 5 gitu, belum balik biasanya. Kita biasakan budaya positif, sholat, ngaji, ini positif lah ya. Gitu. Tapi ketika dia sudah mulai memiliki pemikiran, di kelas 6, kelas 5 sudah mulai dewasa, kita ajak dia dengan pemahaman, ubah pola pikir. Kita tanya, kenapa harus sholat? Biar dia berpikir bukan hanya kebiasaan, gitu maksudnya. Karena saya punya teman sendiri, kebiasaan bisa hilang kalau tidak punya penanaman pemikiran. Ada teman saya dari kecil sampai tumbuh dibiasakan memakai jilbab, tapi dia ketika dewasa orang tuanya tidak memberikan pemahaman, tidak berdiskusi, tidak memberikan pola pikir gitu. Mengapa harus memakai jilbab? Nah, itu maksudnya. Ketika sudah mulai berpikir dewasa, kita ajaknya dengan kebiasaan, tapi kita ada berdiskusi dengan pola pikir. Kenapa sih kita harus pakai jilbab? Nanti kita anak biasa aja, jadi kita harus memancing mereka supaya menjadi penanaman intuisi, bukan hanya ekspresi. Ini perbedaan stimulus respon dan teori kontrol. Oke, realitas kebutuhan kita sama, tapi menurut teori kontrol, realitasnya kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian menurut stimulus, berdasarkan stimulus, semua orang melihat hal itu sama. Tapi berdasarkan teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Jadi, misalnya Bu Endah gitu ya. Kalau saya melihat Bu Endah dari satu sisi, Bu Endah itu cantik, gemes gitu kan. Itu jadi ya. Itu respon saya
belum tentu orang lain gitu. Nah, menurut stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya, tapi menurut teori kontrol hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Awas, hati-hati, jangan mudah terkena apa namanya hasutan gitu ya. Kita harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu maksudnya. Oke. Tujuan pendidikan itu menurut disiplin positif, tujuan pendidikan itu menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi apa bedanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik? Kalau dari dalam diri tentunya motivasi intrinsik. Kalau dari luar namanya motivasi ekstrinsik. Jadi ini pengalaman hidup saya sendiri gitu ya. Contohnya melaksanakan sholat. Gitu. Saya sebenarnya sebelum belajar tentang sholat, saya melaksanakan sholat hanya karena motivasi ekstrinsik. Karena dari kecil dibiasain sholat, kalau mau sholat di mana kiri. Kalau sholat kita dibeli baju, ya itu motivasi ekstrinsik. Namun ketika mulai dewasa, mulai berkembang, ketika sudah mulai kemarin gitu, saya mengubah pola pikir saya gitu. Pasti harus sholat. Akhirnya belajar tentang sholat. Nah, ternyata kalau kita sendiri atas kemampuan kita sendiri belajarnya, sholat kita lebih terasa. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau motivasi ekstrinsik itu kadang gampang luntur, gitu. Gampang hilang. Gitu. Jadi, lakukanlah motivasi itu dari diri kita sendiri. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Contohnya anak-anak belum punya pemikiran, belum punya hasrat untuk dari diri dia sendiri kan. Jadi harus kita biasakan untuk mendisiplinkan diri. Oke. Ini menurut Diane Josh ya. Nah, motivasi dari perilaku. Kalau ketika kita berperilaku, sebenarnya apa sih gitu yang kita harapkan gitu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti ini motivasi ekstrinsik. Saya ke sekolah supaya nggak dihukum. Berarti dia motivasi ekstrinsik. Apalagi motivasi perilaku seseorang untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu juga motivasi ekstrinsik. Ada kebutuhan di kelasnya kalau nggak dapat imbalan nggak mau. Ya, ada ya sering terjadi. Hati-hati, jangan membiasakan imbalan. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, makanya dia berperilaku gitu kan. Ada juga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kalau ini baru motivasi intrinsik. Motivasi ini menumbuhkan disiplin positif karena berasal dari dalam diri sendiri. Jadi untuk menimbulkan motivasi intrinsik, kita harus menghargai diri kita
terdiri dengan nilai-nilai dan kepercayaan. Misalnya nih, kalau kita yakin gitu ya, meyakini bahwa ketika kita ke sekolah dengan waktu yang tepat, itu merupakan nilai pada diri saya. Membuat kita motivasi kita bertahan lama daripada takut dihukum oleh kepala sekolah. Gitu. Mengapa motivasi intrinsik berdampak jangka panjang? Mengapa Bu? Karena tadi motivasi intrinsik dia tidak membutuhkan penghargaan, tidak membutuhkan imbalan, tidak perlu hadiah. Saya mampu dengan hadiah itu juga kepala sekolah. Saya tidak tahu nilai keyakinan itu ada pada diri saya. Kan ya? Contohnya lagi, dilihat juga dilihat, saya nggak akan mencuri gitu. Karena saya tahu mencuri itu tidak baik untuk diri saya. Gitu maksudnya. Bukan karena takut nih gak dilihat gitu. Nah, bedanya motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Gak perlu pujian dari orang lain, gak perlu imbalan dari orang lain. Dan saya sudah yakin semua itu adalah nilai dari diri saya. Gak usah saya pamer, saya udah bodoh nih Bu. Masih ngobrol baik, saya udah bodoh nih Bu. Pamer gitu kan ya, misalnya. Gak perlu. Karena nilai itu ada pada diri kita sendiri. Ini adalah posisi kontrol. Posisi kontrol seorang guru ada lima. Yang pertama, dia sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajemen. Yang pertama dari posisi penghukum. Mungkin ada yang ingin bercerita. Beda, apakah pernah dihukum? Apa yang pernah dihukum? Saya masih hukum kelas SD saya tidak bapak pensil saya dihukum. Tuh, berasanya sampai selesai. Hati. Anak itu perasaannya halus, lembut, ingatannya jangka panjang. Kita baik setiap hari, mungkin kita habis sekali dan kita marah sekali, kita terus juga. Itu hati-hati dengan anak-anak. Seperti sebuah kaca, kita elap tiap hari dengan lemah lembut, ya bersih. Sekali kecolok dikit udah tekan, besar baliknya. Itu juga dari perasaan. Biasanya kita menjadi orang yang suka menghukum. Nah, pembuat merasa bersalah. Ada juga yang naik tingkatan dari hukum ke menghukum. Pokoknya buat mereka bersalah. Tapi kita harus berhati-hati jika kita membuat anak merasa bersalah. Takutnya nanti dia menjadi anak yang merasa terus bahwa dirinya bermasalah. Ada itu gara-gara sih. Jadinya semua teman selalu bilang gara-gara dia. Hati-hati. Ya ngerti ya.
Kadang kita sudah berprasangka buruk aja, sebenarnya kalau kita tapi tidak aja. Yang sampai kita membuat anak itu merasa bersalah. Kemudian ada juga yang sebagai teman, pemantau, dan yang paling ideal adalah menjadi manajer. Dengan posisi ini, murid dapat mengevaluasi diri menjadi lebih baik. Yang mana yang lebih baik menjadi teman, pemantau, dan menjadi manajer. Yang paling bagus, yang paling ideal adalah menjadi manajer. Bukan menjadi teman, kelas. Cium apa sih kebanyakan? Ya gitulah bahasa anak yang katanya. Yaitu berteman sama anak-anak gitu. Nah, pemantau juga bagus, tapi yang paling ideal adalah sebagai manajer. Sebelum membahas tentang segitiga restitusi, ada yang dinamakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama di kelas dengan penuh keyakinan. Setidaknya pada kita membuat peraturan bukan membuat keyakinan. Misalnya, ya, aturan kelas satu baca nyontek dua keyakinan itu namanya peraturan. Jadi kalau membuat keyakinan kelas itu kita harus membranding otak anak siswa kita. Gimana menurut kalian? Boleh nggak datang telat? Tidak. Berarti kita harus datang tepat. Setuju nggak? Kalau kita harus datang tepat waktu. Setuju nggak? Datang tepat waktu. Gitu maksudnya. Jangan langsung apa ya? Memaksakan kehendak kita. Itu mau membuat aturan, bukan. Kalau apalagi untuk usia kelas tinggi. Kalau kelas rendah mungkin kalau diajak diskusi masih belum gitu ya, karena pemikirannya kan belum. Tapi kalau kelas tinggi kita harus mengarahkan pemahaman terlebih dahulu baru membuat keyakinan kelas. Jangan pemaksaan kelas. Kalau kita membuat pemaksaan kelas akan lebih banyak yang melanggar. Itu berdasarkan itu saya maksudnya. Karena awalnya saya juga gitu pemaksaan. Harus gini ya, harus gini ya. Jadi bukan keyakinan mereka sendiri, tapi keyakinan saya. Ya kan kalau kita kan orangnya sebaiknya bermusyawarah. Kita ajak otak mereka berpikir. Kenapa membuat keyakinan itu? Jadi kalau keyakinan itu ada pada diri anak, maka dia akan lebih mudah mentaati apa yang dia yakini. Kalau kita yakin pakai helm supaya selamat, kita akan lebih disiplin memakai helm. Kalau kita nggak yakin pakai helm karena takut ditangkap polisi, maka kita akan malas pakai helm. Yang kedua, jadi kalau kita udah yakin mah pasti dilakuin. Yang penting yakin gitu kan. Biasanya dari kelas kalau kita udah yakin baru dilakuin. Kalau nggak yakin mah nggak dilakuin. Jadi anak-anak sama. Nah, keyakinan itu dibuat dalam bentuk positif, nggak usah terlalu banyak, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Nah, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, itu tadi semuanya harus berkontribusi. Jangan cuma gurunya. Kalau gurunya namanya bukan keyakinan kelas, tapi aturan gurunya. Gitu ya, aturan dengan keyakinan kelas. Oke, ini yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Apa sih segitiga
juga bersekusi. Ketika kita ada suatu masalah atau ada suatu permasalahan dengan siswa, ini adalah sebuah tingkatan kegiatan yang harus kita lakukan dalam memecahkan masalah. Jadi kalau ada kasus bullying, kasus terlambat, kasus melanggar keyakinan kelas, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menanyakan kelihayan kita. Jadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah menstabilkan. Misalnya ada siswa kita yang berantem gitu ya, atau ada siswa kita yang bullying. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Maksudnya gimana? Kita stabilkan dulu. Kalau orang lagi marah-marah, kita tambahkan bensin dan api. Kita stabilkan dulu, tenangkan dulu pikiran anak kita stabilkan. Gitu. Kita kasih dia motivasi dulu. Kita kasih teman-teman dulu dia. Kalau kita ada masalah, sebenarnya segitiga restitusi ini juga bisa berlaku untuk masalah kita sehari-hari gitu di rumah. Jadi kalau kita ada masalah, yang pertama diri kita stabil dulu, jangan langsung marah. Stabilkan diri dulu. Begitu juga ketika ada suatu kasus dengan anak, kita stabilkan diri kita dulu. Misalnya ada anak yang berantem tadi, kita stabilkan dulu. Nah, tarik nafas dulu, kita tanya perlahan-lahan. Dan tenang, bisa diajak bicara, gitu kan kalau anak kecil. Dan bisa udah ajak ngomong, pasti pengen nangis, gitu kan? Distabilkan dulu. Itu kalau masih rendah. Kemudian setelah itu baru kita tanya keyakinan. Kenapa tadi kita ada apa? Kita gali gitu. Menurut kamu itu bagaimana? Kita tanya dengan pemikiran dan pemahaman. Nah, setelah menanyakan keyakinan pada anak itu baik, Pak. Bagusnya anak kamu gitu. Jadi jangan langsung kita langsung kita marahin dulu. Jadi kalau ada yang datang kita stabil, anak juga stabil. Atau kalau dalam Islam ini, kalau orang marah apa yang dulu? Disuruh duduk dulu. Ya kan? Ada hadisnya dulu. Kalau orang marah disuruh duduk dulu. Dalam hadis. Kalau marah sudah tidak tertahankan, disuruh berwudu. Islam juga mengajarkan menstabilkan diri dulu kan ya? Ajaran kita yang pertama ya maksudnya. Kalau kita udah wudu masih kayak emosi kayak macam kita disuruh sholat sunat menstabilkan diri kita. Itu yang penting dalam menyelesaikan masalah. Hati-hati, jangan semua ngomel-ngomel. Energinya ganti masanya terus kemana-mana. Percaya nggak dong? Iya, gurunya anak saya tantrum. Kita stabil dulu dan tetap berkaca berbicara. Sebenarnya ini kan menurut si segitiga restitusi sebenarnya dalam Islam kita juga belajar dulu nanti ya mengelola emosi, menstabilkan dulu diri, setelah itu baru menanyakan keyakinan kamu tuh kenapa ini jadi apa sih,
Kenapa ada kesepakatan sih? Tidak tahu begini. Kamu gimana? Nah, biarkan dia berbicara. Biarkan dia berpikir. Ternyata aku salah. Jadi tidak menyalahkan. Biar dia pikir sendiri. Kalau kita yang menyalahkan dia, kamu kalau itu gak bagus ya, kayak gitu. Tapi itu namanya faktor ekstrim. Coba kalau dia mikir sendiri, oh iya ya, kalau aku ini ya, nah dia sadar dia sendiri, makin sendiri. Setelah itu selesai, baru kita validasi tindakan yang salah. Kita cari solusi yang efektif, solusi yang solutif seperti apa, begitu. Saya di rumah juga masih takut dengan suami saya. Masih belajar karena apa ini. Jadi saya masih belajar. Ngomong padahal kalau belajar ya berubahnya dikit. Ya nggak mungkin langsung jeder. Oke, ini sebelum masuk penerapan kasus segitiga restitusi, kita isi dulu dari Quran. Terus ini bukan sering yang lucu cuma semangat. Jadi nanti ibu jadi ayu, itu nanti kita ulang bareng-bareng. Oke. Ya, tetap semangat dan jangan dingin-dingin dan dingin. Saya lanjutkan kembali. Ini ada contoh kasus penerapan segitiga restitusi. Baik, nanti saya bacakan. Kemudian nanti kita analisa kira-kira guru ini berperan sebagai apa dalam memecahkan masalah atau memecahkan kasus anaknya. Oke, saya bicara terlebih dahulu. Judulnya Pagis yang datang terlambat. Selasa pagi pukul 6.40, ketika teman-teman lain selesai berdoa dan sedang melakukan kebiasaan di kelas, tiba-tiba terdengar suara mengetuk pintu. Ternyata Pagis yang datang terlambat. Saya
mempersilahkan Faiz masuk dan bergabung dengan teman-temannya yang lain. Hingga ketika jam istirahat, saya memanggil Faiz. Faiz berkata, "Selamat pagi Bu Ella." Bu Ella berkata, "Selamat pagi Faiz. Kamu tahu mengapa Ibu panggil?" Jadi ini ketika jam istirahat. Faiz menjawab, "Tahu Bu, karena saya melakukan kesalahan." Bu Ella menjawab, "Ya benar. Menurut kamu, apa kesalahan kamu?" Faiz menjawab, "Saya terlambat masuk sekolah, Bu." Bu Ella menjawab, "Betul, Faiz. Semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Ella. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu datang terlambat?" Jadi Bu Ella nanya dulu, menguatkan dulu. Bu Ella juga pernah salah. Baru Bu Ella tanya, alasannya apa kamu datang terlambat? Faiz menjawab, "Tadi pagi saya bangun kesiangan, Bu." Bu Ella bertanya lagi, "Mengapa kamu bangun kesiangan?" Nah, Faiz menjawab, "Semalam saya tidak bisa tidur. Susah sekali untuk tidur. Padahal tidak melakukan apa-apa. Saya baru bisa tidur jam 2, Bu." Kemudian Bu Ella menjawab, "Kamu masih ingat keyakinan kelas kita?" Nah, baru Bu Ella menanyakan keyakinan kelas. Faiz menjawab, "Masih Bu, keyakinan yang pertama, yaitu datang tepat waktu." Kemudian Bu Ella menjawab, "Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum?" Kemudian Faiz menjawab, "Belum Bu." Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Bu Ella menanyakan solusi. Akhirnya, Faiz menjawab, "Iya Bu, saya akan berusaha untuk datang tepat waktu." Bu Ella menguatkan, "Bagaimana caranya?" Faiz menjawab, "Saya akan mengatur pola tidur saya Bu. Saya akan tidur lebih awal agar bisa bangun lebih pagi. Saya tidak akan mengulanginya lagi." Kemudian Bu Ella menjawab, "Baik, Ibu apresiasi usaha kamu. Sekarang kamu lanjutkan tugasmu yang tertinggal tadi ya." Kemudian Faiz menjawab, "Baik Bu, terima kasih Bu." Menurut ibu-ibu di sini dan apakah Bu Ella sudah menerapkan segitiga restitusi dalam mengelola masalah? Sudah. Ada apa saja? Bagian kemana Bu Ella sudah menanyakan kepada pemerintahan menanyakan tentang kelas yang tertinggal bersama di kelas mereka. Terus dari itu menanyakan presisinya tentang kira-kira solusinya apa yang akan dilakukan oleh sesuatu. Oke, terima kasih Bu Nanda. Ada yang lain? Saya ini banget sama Bu Nanda. Tepuk tangan untuk Bu Nanda masuknya kira-kira gitu. Menyimaknya gitu, tidak kita menerapkan sebagai manusia itu. Iya, ada sebagai manusia itu banyak teorinya, tapi yang benar menerapkan ilmunya. Saya juga setuju. Bu Ella sudah menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama dia menguatkan dulu, menstabilkan. Ya, itu juga bukan salah, nggak kamu doang yang terlambat, itu juga bukan terlambat. Setelah itu, setelah menstabilkan, menanyakan keyakinan. Tapi, menurut keyakinan kamu gimana Pak?
Yang terakhir baru validasi. Tadi mencari solusi seperti itu, Bapak Ibu. Saya untuk menerapkan segi dari institusi dan budaya positif ini materinya sudah selesai, tapi saya ingin berbagi sedikit ilmu yang saya punya dan saya sukai. Boleh ya? Sedikit. Mulai dari saya yang saya bahas tadi, setiap manusia menurut Howard Gardner punya 8 kecerdasan. Apa itu kecerdasan 8 itu menurut Howard Gardner? Kalau dulu pertamanya dikenal EQ, kemudian teorinya berkembang menjadi EQ, emosional spiritual, kemudian berkembang menjadi SQ, IQ, EQ, SQ. Kemudian teorinya berkembang lagi menjadi multiple intelligence. Multiple intelligence. Menurut Gardner, multiple intelligence ada 8. Yang pertama, logika matematik, kecerdasan matematik, linguistik. Yang kedua, kecerdasan linguistik, body kinestetik, kecerdasan kinestetik, ada kecerdasan naturalis, ada kecerdasan intrapersonal, ada kecerdasan interpersonal, ada kecerdasan musikal, ada kecerdasan visual spasial. Dikit aja Bu, tenang. Oke, jadi kita jangan memikirkan kecerdasan cuma logikal matematik. Ternyata kecerdasan itu ada banyak. Levelnya sedikit. Apa itu multiple intelligence logikal matematik? Kepekaan dan kemampuan untuk mengamati pola-pola logis, numerik, berpikir logis. Jadi kalau dia cepat kerjain matematika, cepat menyusun pola-pola itu berarti logikal matematik. Kalau dia potensinya di situ, kita asah potensinya di logikal matematik. Linguistik, apa itu kecerdasan linguistik? Kepekaan terhadap suara, ritme, makna kata-kata, dan keragaman fungsi bahasa. Ini adalah ciri-ciri anak yang suka berbicara, memiliki kecerdasan linguistik. Siapa yang tidak ada yang matematika, kalau dia punya kecerdasan linguistik, tata bahasanya akan tersusun dengan baik, benar, rapi. Punya murid yang seperti itu Bu? Ada, pasti ada. Tidak kita asal kalau dia benar bagian itu nanti. Seperti kemarin calon presiden kita, kalau kita dengarkan bahasanya apa ya? Tertata, bermakna, rapi. Ada apa yang seperti itu? Ya itu ada salah satu calon presiden kita yang kemarin kecerdasannya linguistik. Nanti kita berpikir masing-masing Bu ya, kita kecerdasannya di mana? Saya sudah berpikir saya kecerdasannya di mana. Kemudian ada yang musikal, kemampuan untuk menghasilkan bisa lagu, mengekspresikan ritme, nada, bentuk-bentuk ekspresi musik. Jadi ada yang suaranya bagus, bukan hanya bagus, tapi nadanya benar. Kita nyanyi, mau berusaha itu tetap aja males gitu suara kita. Berarti memang saya baru punya kecerdasan musikal ini sepertinya. Tapi ada kan anak kita tuh ya yang suka nyanyi, tapi pas nadanya. Jadi nanti nada apa? Gitu. Ada. Nah, kemudian ada namanya kecerdasan spasial. Kecerdasan spasial itu mengekspresikan dunia ruang visual secara akurat. Misal